Selamat datang di Ohia Channel. Video pertama dan Ohia Channel akan rutin memberikan informasi-informasi yang fresh dan menarik. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton Ohia Channel, channel ini membahas tentang fakta-fakta unik, hiburan dan juga informatif. Silakan subscribe agar selalu dapat informasi bermanfaat dari Ohia Channel. Siapa yang tidak tahu karakter Marvel? Sebenarnya, ada 15 karakter terkuat di Marvel Universe. Siapa orang paling terkuat di alam semesta Marvel? Jika Anda percaya Thanos adalah karakter paling kuat di Marvel Universe, Anda salah. Karena ada banyak karakter-karakter yang lebih kuat di Marvel Universe yang dapat dikalahkan dengan satu pukulan saja. Dari bisa mengendalikan semua jenis energi hingga bisa mengendalikan semua jenis sinar, dia adalah salah satu dari 15 karakter teratas Marvel. Oke, mari kita bahas. Di urutan 15 ada Vulcan. Vulcan adalah salah satu karakter penjahat di Marvel Universe. Dengan nama asli Gabriel Summers, Vulcan mempunyai hubungan darah dengan Scott Summers atau Cyclops. Pertama kali muncul di komik X-Men Deadly Genesis Chapter 1 pada Januari 2006. Vulcan, sama seperti saudaranya Cyclops, adalah seorang mutan dengan kemampuan memanipulasi, mengontrol, dan menyerap segala jenis energi termasuk magic. Dengan kekuatannya, Vulcan dapat menciptakan energi cahaya, panas, listrik, dan 7 elemen lainnya. Di urutan ke-14 ada putra dari seorang Hulk, Scar. Scar adalah putra dari Hulk dan Chaira, seorang alien yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan dapat mengubah tubuhnya menjadi batu. Dengan kekuatan yang melebihi seorang Hulk, Scar pernah menghancurkan baju zirah milik Juggernaut yang terkenal dengan kekuatannya hanya dengan sekali pukulan. Di urutan ke-13 ada penguasa Asgard, Odin. Ayah dari seorang Thor ini adalah seorang Asgardians terkuat yang dapat memanipulasi berbagai jenis magic. Muncul pertama kali di komik Journey into Mystery Chapter 85 pada tahun 1962. Odin dapat menyerap seluruh kekuatan Asgardians termasuk Thor untuk memperkuat dirinya sendiri. Diisukan bahwa salah satu alasan kenapa Thanos tidak menyerang bumi sebelum-sebelumnya adalah karena Odin masih hidup dan melindungi bumi. Di urutan ke-12 ada lebih kuat dari seorang Hulk, Hercules. Ada yang tahu Hercules? Sepertinya banyak yang belum tahu ya. Hercules berumur lebih dari 3.000 tahun. Hercules putra dari Zeus, dianggap sebagai yang terkuat dalam segi fisik bahkan melampaui Thor dan Hulk. Pertama kali muncul di komik Avengers Chapter 10 pada tahun 1964. Hercules diceritakan pernah menarik seluruh Pulau Manhattan. Wah, gila nggak tuh? Di urutan ke-11 ada salah satu sesepuh alam semesta Grandmaster. Pasti pada mikirkan, kenapa harus Grandmaster di urutan ke-11? Nah, Grandmaster diceritakan adalah salah satu makhluk yang paling tua di alam semesta. Muncul pertama kali di komik Avengers Chapter 69 pada tahun 1969. Grandmaster memiliki kecerdasan jauh di atas seorang manusia biasa, bahkan seorang Tony Stark. Grandmaster dapat membunuh seseorang hanya dengan kekuatan pikirannya saja dan dapat membangkitkan orang mati. Grandmaster juga dapat memanipulasi segala bentuk zat dan materi sehingga dapat menciptakan bentuk apapun yang dia mau. Di urutan ke-10 ada penghancur galaksi Galactus. Dikenal sebagai pemakan planet. Galactus memiliki kekuatan dan kecerdasan yang tidak terbatas, namun harus selalu mengkonsumsi sebuah planet untuk menopang kekuatannya. Galactus adalah perwujudan dari kosmos yang bertugas untuk menyeimbangkan energi kematian dan kehidupan di alam semesta. Begitu kuatnya Galactus sehingga planet yang dikonsumsi Galactus biasanya hancur menjadi serpihan debu. Di urutan ke-9 ada penghancur bintang Magus. Kekuatan Magus sebanding dengan kekuatan Galactus. Kekuatan utamanya adalah dapat berubah bentuk secara tak terbatas. Ia bisa menjadi hampir semua substansi, ukuran apapun bahkan lebih besar dari matahari dan bentuk apapun. Magus bisa membuat dirinya menjadi meriam raksasa seukuran planet dan menghancurkan apapun di angkasa. Kemungkinannya tidak terbatas. Ia juga memiliki kecerdasan luar biasa yang dapat mempelajari ilmu seluruh peradaban yang ada di bumi hanya dalam sekejap.
Di urutan ke-8 ada dewa kejahatan dan kekacauan, Amatsu Mikaboshi. Jarang terdengar memang, tapi Amatsu Mikaboshi ini pernah beberapa kali mengalahkan Zeus dan hampir menghancurkan tempat tinggal para dewa, Olympus. Mikaboshi dapat berubah bentuk menjadi apapun bahkan dewa sekalipun dan dapat menyerap kekuatan makhluk yang dia bunuh. Di urutan ke-7 ada sumber kekuatan Dr. Strange, Chetorak. Kalian pasti sudah tahu kan Dr. Strange. Nah, Chetorak ini adalah makhluk magis terkuat di alam semesta. Chetorak begitu kuat sehingga Galactus tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari kekuatan Chetorak yang telah memenjarakan Galactus. Dia adalah sumber kekuatan hal magis. Juggernaut dan para penyihir terkuat di alam semesta termasuk Dr. Strange, bahkan Dormammu dan Zom. Di dalam dimensinya sendiri, kekuatan Chetorak tidak terbatas. Di urutan ke-6 ada Deadpool. Dalam sebuah series komik, Deadpool membunuh semua Marvel Universe, hingga membuat X-Men mengirimkannya ke rumah sakit jiwa untuk diterapi. Celakanya, dokter yang menanganinya adalah seorang psikoman yang menyamar menjadi dokter palsu. Dia berupaya mencuci otak Deadpool dan menjadikannya budak pribadinya. Tapi sayangnya upaya dokter palsu itu gagal, emosi Deadpool sudah tak terkendali. Diawali dengan membunuh psikoman tersebut, Deadpool kemudian membunuh setiap superhero dan supervillain di Marvel Universe. Satu persatu dalam upayanya memberontak pada pencipta universe tersebut. Deadpool mengakhiri perjalanannya dengan keluar dari dunia komik dan masuk ke dalam dunia nyata untuk menghadapi penulis Marvel yang saat itu sedang menulis komik baru. Dia bahkan juga mengancam para pembaca dengan ancaman "Aku akan menemukan kalian semua." Di urutan ke-5 ada The Living Tribunal. The Living Tribunal adalah entitas kosmik humanoid yang sangat kuat yang telah ada selama alam semesta tercipta. Tugasnya adalah untuk menjadi penjaga multiverse dari ketidakseimbangan kekuatan mistik. Fakta lain soal The Living Tribunal adalah, dia merupakan satu-satunya makhluk kosmik yang hanya memiliki satu manifestasi perwujudan tubuh. Untuk seluruh multiverse di Marvel selain The One Above All, yang artinya tidak ada duplikasi dirinya di universe lain. Tribunal juga dapat bertindak untuk mencegah ketidakseimbangan yang luar biasa baik atau jahat dalam alam semesta. Dia dapat memusnahkan suatu planet secara gampang. Bahkan seorang Thanos tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya meskipun memakai Infinity Stone. The Living Tribunal memiliki kemampuan untuk menghapus seluruh realitas dengan mudah. Bahkan jika Thanos melawannya dengan Infinity Stones, itu tidak akan berarti apa-apa bagi The Living Tribunal. Karena ia memiliki kekuatan untuk meniadakan kekuatan di setiap batu Infinity Stones. The Living Tribunal sendiri merupakan perwujudan dari multiverse Marvel. Dia dianggap sebagai entitas yang omnipotent, lebih kuat dari Eternity dan Infinity. Namun The Living Tribunal diatur oleh bosnya yang sekaligus memberikan kekuatan kepadanya, yaitu One Above All. Sayang sekali The Living Tribunal telah mati melawan Beyonder, akan tetapi The Living Tribunal yang baru akan digantikan oleh Adam Warlord. Di urutan ke-4 ada The Beyonder. The Beyonder merupakan entitas kosmik dari ras kuno di dunia lain dan dikenal sebagai Beyonders yang sangat kuat. Dia secara tidak sengaja diseret ke bumi karena ditarik oleh kelompok penjahat super genius dengan sinar Tachyon. Dan singkat cerita dia terpesona dengan kemanusiaan setelah berada ke bumi. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, tetapi yang membuatnya sangat kuat adalah kekuatannya dalam memanipulasi materi dan realitas. Beyonder memiliki kekuatan untuk memanipulasi realitas. Dikatakan jika Beyonder memiliki kekuatan yang melampaui entitas kosmik, seperti The Living Tribunal dan Eternity, namun satu tingkat di bawah One Above All. Bayangkan saja jika kekuatan yang dimiliki The Beyonder akan mampu mengambil alih seluruh bumi hanya dengan pikirannya saja. Selain itu dia dapat mengasimilasi pengetahuan dari seluruh multiverse, bukan tingkat universe lagi. Kekuatan lain yang dimiliki Beyonder adalah teleportasi, kemampuan terbang, meningkatkan ketahanan fisik, dan mengganti kemampuannya secara bebas. Beyonder memiliki kekuatan jutaan kali lipat dari seluruh gabungan multiverse Marvel. Dia juga pernah mengalahkan Galactus dengan mudah. Namun, dia memiliki kebiasaan terjebak dalam tubuh manusia yang mungil, yang membuat kekuatannya berkurang drastis. Di urutan ketiga ada Molecule Man. Dulunya Molecule Man adalah seorang ilmuwan bernama Owen Ritchie. Dia dulunya hanya dianggap sebagai pecundang oleh rekan sekitarnya. Suatu hari dia mengalami kecelakaan di laboratorium sehingga membuatnya terpapar radiasi yang dahsyat. Namun radiasi tersebut tidak membunuh Owen, melainkan memberinya kekuatan untuk memanipulasi energi dan zat dalam skala subatom.
Singkat cerita, Owen Ritchie menamai dirinya sebagai Molecule Man. Pada saat itu dia tidak menyadari tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Jadi dia berpikir jika dirinya hanya dapat mengendalikan molekul dalam tingkat non-organik. The Watcher kemudian mengurung Molecule Man di universe alternatif. Karena menyadari Molecule Man mampu menghancurkan seluruh universes jika dia menguasai kemampuannya. Nah, singkat cerita, setelah menguasai kemampuan penuhnya, Molecule Man benar-benar menjadi manusia yang sangat overpower. Dia mampu memanipulasi realitas pada tingkat yang lebih luas dibandingkan Franklin Richards. Saat The Beyonder melakukan kerusakan besar pada multiverse, dia dengan mudah memperbaikinya dengan satu tangannya. Selain itu, dia juga dapat menciptakan alam semestanya sendiri sesuka dia. Kekuatan Molecule Man dianggap setara dengan jajaran entitas tingkat kosmik seperti The Living Tribunal, Death, dan lainnya. Dia bahkan mengalahkan The Beyonder dan juga Sentry di dalam kesempatan yang berbeda. Di urutan kedua ada The One Below All. Karakter ini masih terbilang baru dalam dunia Marvel dibandingkan dengan yang sudah dibahas di atas. Karena karakter ini memulai debutnya di tahun 2018 pada komik Marvel Immortal Hulk. The One Below All merupakan antitesis atau kebalikan jahat dari The One Above All. Dia merupakan representasi dari semua kebencian dan kehancuran di multiverse. Dengan begitu, The One Below All memperoleh kekuatan dari kemarahan dan kesedihan orang lain. The One Below All tidak mempunyai kehendak atau pikirannya sendiri, melainkan hanya keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada hingga dia menjadi satu-satunya entitas yang tersisa di multiverse. Menurut cerita, jika kekuatan Bruce Banner didapatkan dari One Below All melalui radiasi gamma yang juga merupakan salah satu materi ciptaannya, yang kelak akan digunakan untuk mengendalikan Hulk demi kepentingan One Below All. One Below All juga mampu membalikan realitas, memiliki kemampuan dan kekuatan yang di luar batas. Satu-satu hal yang membatasi kekuatannya hanyalah One Above All. Selain itu, dia memiliki tingkat intelijensi yang sangat rendah. Sejauh ini, One Below All dapat dikatakan lebih kuat dari Mephisto. Selain itu, kekuatannya hanya dapat diwujudkan melalui Green Door atau radiasi gamma mutagenik. Mungkin ini yang kalian tunggu. Di urutan pertama ada The One Above All. Karakter satu ini merupakan tuhannya Marvel dan bos dari Tribunal. Dia adalah penguasa tertinggi di dunia Marvel serta sumber utama cinta dan kebaikan, yang berarti One Above All. Dan bukanlah orang jahat, selain itu dia adalah sumber utama kehidupan dan ciptaan di multiverse. Yang berarti dialah pencipta semua multiverse dan segala sesuatu yang ada, termasuk menciptakan Beyonders dan The One Below All. Sebagai Tuhan, dia dapat membatalkan atau menulis ulang suatu realitas dan waktu secara bebas dalam skala multiverse. Dia juga yang menciptakan Astral, regulator yang lebih kuat dari Infinity Games yang nantinya akan dipakai oleh Thanos untuk membuat kekacauan melawan One Above All. One Above All pada dasarnya adalah omnipotent, maha kuasa, omnipresent, maha hadir, dan omniscient, maha tahu, yang membuat One Above All menjadi Tuhannya Marvel. Nah, itulah penjelasan tentang 15 karakter terkuat dalam dunia Marvel. Sekali lagi, penilaian ini sebagian besar hanya spekulatif. Omongin kekuatan semuanya memiliki banyak kemungkinan, tapi pasti The One Above All adalah yang terkuat. Beberapa karakter tidak diceritakan di sini seperti The In-Betweener dan masih banyak karakter kuat lainnya. Jadi menurut kamu mana nih yang paling kuat? Atau ada pendapat kamu karakter Marvel terkuat? Tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda dalam dunia Marvel. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video informatif seru lainnya.